Babul masdari wa ma yustaqqu minhu. Babul masdari wa ma yustaqqu minhu. Bab masdar dan sesuatu yang dicetak dari masdarnya. Kemarin kita akan berbicara tentang fi'il yang dari awal beberapa kali kita pertemuan sorof itu membahas fi'il sulasi mazid, fi'il sulasi mujarrad, fi'il ruba'i mujarrad, fi'il ruba'i mulhaq, fi'il sulasi mazid ruba'i, fi'il sulasi mazid khumasi, fi'il sulasi mazid sudasi, fa'il ruba'i mazid khumasi, fi'il ruba'i mazid sudasi. Itu semuanya itu sudah terselesaikan karena kemarin hanya membahas tentang bab fi'il sulasi mujarrad ini ada sekian bab, fi'il rubai mujarrad ada sekian bab, mauzunnya ini, wazannya ini, mauzunnya ini. Kemudian diselingi dengan yang agak kerepotan pemahamannya kemarin adalah di faidah-faidahnya itu karena memang harus hafal itu. Kira-kira nanti masuk ke faidah yang mana. Kemudian sekarang kita masuk kepada pembahasan masdar itu sudah selesai itu. Pembagian-pembagian dari bab-babnya. Wa masdarun ata ala darbaini mimin ghairihi ala qismaini. Masdar itu terbagi menjadi dua. Ada masdar mim, ada masdar gairu mim. Ada masdar, jadi masdar nanti terbagi menjadi dua. Ada masdar mim, ada masdar gairu mim. Makanya masdarnya ada dua. Setiap nadam ini kan macam ini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ini masdar gairu mim. Wa maf'alan masdar mim. Karena dikatakan masdar mim karena ada mim zaidahnya ini. Wa maf'alan masdar mim. Jadi bedanya ini ya ada mim. Kalau masdar mim ya bedanya ada di mim ada mim zaidahnya. Ada masdar ghairu mim, ada masdar mim. Nasran wa mansaran, mad dan sampai ke bawah ya ada. Karena memang masdar terbagi dua, ada masdar ghairu mim, ada masdar mim. Fathan wa maftahan, yang masdar ghairu mim itu didahului oleh mim zaidah. Jadi mimnya ini mim zaidah. Sebenarnya fa'lan sama. Sebenarnya fa'lan cuma ditambah mim menjadi maf'alan sesuai dengan kaidahnya. Ada mim zaidahnya. Kan sebenarnya sama, fa'ain lam. Fa'ain lam, cuma ada tambahan mim zaidah. Nah, itu masdar. Jadi kalau di Natul maksudnya gini lah, apa lah, menjelaskan perincian-perincian yang ada di Amsilatul Tasrifiyah. Makanya saya langsung buka dua antara ini adalah nada maksudnya, kemudian pembuktiannya itu langsung membuka Amsilatul Tasrifiyahnya. Kemudian selanjutnya min disalasi falzamil ladzi sumi' wa ma'adahu fal qiyasu tattabi' wa ma'adahu fal qiyasu min disulasi falzamil ladzi sumi' wa ma'adahu fal qiyasu tattabi'. Nah, nanti masdar ghairu mim wa min disulasi sedangkan masdar ghairu mim, itu terbagi menjadi tiga, menjadi dua nanti. Ada masdar ghairu mim dari fi'il sulasi mujarrad, ada masdar ghairu mim dari selain fi'il sulasi mujarrad. Berarti seluruhnya sudah. Mulai dari fi'il rubai, khumasi dan sudasi. Intinya selain fi'il sulasi mujarrad. Selain yang 6 wazan itu. Izin Kalau Ustaz. fi'il sulasi mujarrad, kalau masdar ghairu mim dari fi'il sulasi mujarrad, maka itu hukumnya sama'i. Sama'i apa? Ketentuannya itu adalah ketentuan dari orang Arab dan tidak bisa dimasamakan dengan wazannya. Meskipun ada yang sama sebenarnya dengan wazannya. Banyak bias yang sama banyak. Cuma itu banyak cuma kiasi. Kalau fi'il sulasi mujarrad itu kiasi.
Kenapa kok kiasi? Karena nyatanya itu banyak yang berbeda, tidak sesuai dengan wazan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, wazannya gitu. Harus fa'lan. Makanya harusnya kan nasoro yansuru nasron sama itu. Itu banyak kiasinya, banyak samainya. Contoh, kalau qoma yaqumu, coba antum, qoma yaqumu, Ko iman. auto istiqomah ya. Gimana? Qoma yaqumu, masdarnya gimana? Coba, teman-teman. Qoma, kalau na fa'ala yaf'ulu fa'lan nasara yansuru, nasara yansuru nasran, daraba yadribu darban. Eh, nama yanumu nauman. Kan gitu kan? Kalau qama yaqumu, Kauman. qama yaqumu qiyaman. Qiyam. Kalau secara kiasinya qauman. Coba ada juga ya qauman, tapi yang dipakai qiyam kan? Makanya mahallul qiyam. Mahallul qiyam itu tempat berdiri kan? Qoma kan berdiri. Qoma yaqumu qiyaman. Tapi kenyataannya ketika adibaan mahallul qiyam, bukan mahallul qaum. Sama sebenarnya. Soma yasumu, ada soman, ada siaman. Wa ada ya'idu. Coba wa ada ya'idu. Gimana? Wa ada ya'idu. Wa ada ya'idu idatan. Bukan wa'dan. Nah, ini. Wa ada ya'idu idatan. Bukan wa'dan. Karena memang cara menentukan di sini yang sulit. Fi'il sulasi mujar itu sulit. Karena banyak yang banyak yang samai. Tidak sesuai dengan wazan. Banyak sekali. Tapi kalau selain yang fi'il sulasi mujarrad, mulai dari fi'il rubai sampai ke bawah itu pasti sama. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Dahraja yudahriju dahrajatan. To'to'a yuto'ti'u to'to'atan. Tarjama yutarjimu tarjamatan. Jadi gak bingung. Kalau disuruh nasrif ini ke belakang gak bingung. Karena pasti gini. Karena semuanya pasti kiasi. Semuanya pasti kiasi. Yang sama, yang kerepotan ini. Oke kalau yang gampang-gampang. Bisa jadi ini. Karena kadang kita mau bilang qoma yaqumu qauman, kalau mengikuti wazannya memang fa'ala yaf'ulu fa'lan. Qoma yaqumu qauman, tapi ternyata yang dipakai qiyamah. Misal kalau secara wazannya wa'ada ya'idu wa'dan, tapi kenyataannya bukan wa'dan tapi idatan. Karena sama ini memang. Itu. Makanya tadi masdar itu terbagi jadi dua. Masdar ghairu mim, maksudnya. Bukan masdar mimnya ya. Masdar mim itu sama semuanya. Kalau masdar mim itu sama. Yang tidak sama adalah masdar ghairu mim. Sehingga masdar ghairu mim ada masdar ghairu mim yang fi'il sulasi mujarrad, ada yang selain fi'il sulasi mujarrad. Yang fi'il sulasi mujarrad maka nanti samai banyak samainya meskipun ada yang banyak yang sama juga dengan wazannya padahal itu adalah samai sebenarnya. Tapi kalau yang selain fi'il sulasi mujarrad semuanya ke bawah itu adalah qiyasi sehingga lebih gampang.
nasrif yang selain fi'il sulasi ketika berbicara masdar. Karena nggak ketemu masdar fi'il sulasi mujarad. Kita mau bilang koman ternyata qiyaman. Kita mau bilang wa'dan ternyata idatan. Kalau kita mau mengatakan apa lagi? Sajada yasjudu. Sajada kalau sajada gimana masdarnya? Sajada yasjudu apa? Monggo, dicoba jangan takut-takut. Masjidan. Sajidan. Sajidan. Apa yo? Kira-kira menurut antum apa? Sajada yasjudu apa? Sajada yasjudu sujudan. Qa'ada yaq'udu. Qa'ada itu duduk. Ini sebagai bukti bahwasanya memang sulit untuk masdar dari fi'il sulasi mujarrad. Qa'ada yaq'udu coba apa masdarnya? Qa'ada itu duduk. Qa'ada yaq'udu qu'udan. Qu'ud. Mana ini? Wah, qu'udatan. Kurang lengkap ini kalau di sini. Oke, lanjut. Ini mimis sulasi iyakun min ajwafi sahihin au muhmuzin au mudha'afi. Ataka maf'alin bi fathataini wa syadda minhuma bi kasril aini. Bentar, bentar. Nah, masdar mimnya, jadi masdar mim sekarang. Masdar mim fi'il sulasi mujarad. Dari bina ajwaf, sahih, mahmus, dan mudha'af. Masdar mimnya, masdar mim dari bina fi'il sulasi ya, masdar mim fi'il sulasi mujarad. Masdar mim dari fi'il sulasi mujarad.
yang binanya bina ajwaf, sohe, mahmus, dan mudha'af, maka nanti masdar mimnya mengikuti wazan maf'ilun. Maka menggunakan wazan maf'alun. Semisal ada yang menggunakan maf'ilun, maka itu dianggap syad. Jadi masdar mimnya dari fi'il sulasi mujarad bina ajwaf sohe mahmus dan mudha'af, maka menggunakan maf'ilun, maf'alun. Misal menggunakan maf'ilun itu jarang, maka harusnya menggunakan maf'alun. Ini harus gini. Misal maf'ilun itu jarang. Bukan jarang, bahkan dianggap syad itu nanti. Sekarang bina ajwaf itu apa? Coba teman-teman, monggo. Ini ada berapa orang? Tonton. Bina ajwaf itu apa? Monggo. Bina ajwaf itu apa sih? Ini diamnya gimana? Ini paham atau gimana ini? Silahkan yang bisa. Bina ajwaf itu apa? Ada yang bisa? Bina ajwaf. Kalau tidak tahu definisinya, contohnya saja. Contohnya bina ajwaf seperti apa? Cek, cek gimana? Nyambung ya? Ini nyambung, nyambung gimana? Nyambung apa ini ya? Bingung Ustaz. Oh iya, iya. Silakan gimana ini? Soalnya kalau nggak tahu ini, bingung ini nanti repot juga yang mau saya lanjutin. Soalnya berkaitan dengan itu semua ini ke bawah. Makanya saya pastikan dulu. Nggak ada yang tahu berarti ini. Ada ajwaf, sahih, mahmus, dan mudha'af. Di pinggir ini sudah ada. Ini keterangan di pinggir ini adalah keterangan bina. Sahih. Kalau di bawah ada keterangan seperti ini juga adalah sahih. Yang keterangan di bawah ini adalah sahih ketika memang ada keterangan ini. Bina itu ada bina sahih, bina ajwaf. Ada berapa bina itu? Ada 7 kalau tidak keliru. Nah,
Di pinggir ini semuanya binanya ini. Ini penjelasan dari lafaz ini. Fa'ala ini bina apa? Oh, di pinggir lihat sohe. Nasoro bina apa? Pinggir lihat sohe. Maksudnya sohe gimana? Seluruh hurufnya itu tidak terdiri. Kita bahas dulu yang bina-bina di sini ya. Sampai di bawah ini misal. Misal sampai di bawah. Sampai di sini coba. Bina sohe. Fa'ala bina sohe. Bina sohe artinya secara keseluruhan itu terlepas dari huruf ilat. Ini lafadznya nasoro. Semuanya terdiri dari huruf yang sohe. Nasoro. Ini adalah bina sohe. Bina sohe. Karena semuanya adalah hurufnya huruf yang sohe. Selamat dari huruf ini. Mudho'af itu ain atau lam fi'ilnya sama. Ini kan asalnya madada. Jadi mudho'af itu ain dan lam fi'ilnya sama. Asalnya madada. Mengikuti wazan fa'ala. Asalnya madada yaf'ulu yamdudu. Asalnya fa'ala yaf'ulu madada yamdudu. Menjadi madda yamuddu. Ini ajwaf. Ajwaf itu apa? Ain fi'ilnya berupa wawu. Mana wawunya kok gak ada? Sona. Sona ini asluhu sowana. Sona yasunu fa'ala yaf'ulu. Sona yaswunu asalnya. Sona yaswunu fa'ala yaf'ulu. Sowana yaswunu. Sehingga ini dikatakan ajwaf. Kok mana wawunya? Karena asalnya ini sowana yaswunu. Naqis itu apa? Ain fi'il lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Ghaza. Mana ain fi'ilnya ini alif? Ghaza yaghzu. Ini nakis apa? Nakis wawi. Karena kenapa asalnya? Asalnya adalah ghazawa yaghzu. Fa'ala yaf'ulu. Asalnya ghazawa yaghzu. Jadi nakisnya nakis wawi. Mahmus. Ini bina mahmus. Amalah bina mahmus. Apa dikata mahmus itu nanti? Makanya ini istilahnya ada mahmus fa. Karena mahmus itu nanti ada mahmus fa, mahmus ain, ada mahmus fa, ada mahmus ain, ada mahmus lam. Kalau mahmus fa berarti fa fiilnya berupa huruf ilat. Kalau mahmus ain berarti ain fiilnya berupa huruf ilat. Kalau mahmus lam berarti lam fiilnya berupa huruf ilat. Kalau mahmus lam berarti lam fi'ilnya berubah lam fi'ilnya berubah huruf illat. Sehingga di sini ada istilah mahmus fa. Kenapa mahmus fa di sini? Amala. Karena fa fi'ilnya berubah huruf illat. Karena fa fi'ilnya berubah huruf illat. Amala. Seandainya nanti ain fi'ilnya berubah huruf illat, maka mahmus ain. Kalau lam fi'ilnya berubah huruf illat, maka mahmus lam. Ini sama, ini sama, oh misal. Kalau misal, oh keliru. Kalau mahmus itu apa namanya mahmus itu nanti fa berarti fa fi'ilnya berupa hamzah. Mahmus ain fi'ilnya berupa hamzah. Mahmus lam fi'ilnya berupa hamzah. Misal, misal itu fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Misal wawi, misal ya'i. Berarti huruf kalau misal wawi berarti fa fi'ilnya berupa wawu. Kalau misal ya'i berarti fa fi'ilnya berupa ya wa ada ya'idu yasaro yaisiru. Ini asalnya fa'ala yaf'ilu wa ada ya'idu asalnya. Jadi wa ada ya'idu yang asalnya wa ada ya'idu. Kalau mudhaf sama seperti yang di atas. Ini asalnya faroro yafriru. Ini asalnya faroro yafriru menjadi farro yafirru. Misal sudah ajwab, sudah naqis, sudah lafif. Ada bina lafif, ada bina makrun.
ada lafif mafruk, ada lafif makrun. Apa lafif mafruk, apa lafif makrun? Kalau lafif mafruk itu jadi huruf ilatnya itu terpisah. Dalam satu kalimat terdapat dua huruf ilat. Tapi kalau mafruk huruf ilat berpisah, yaitu seperti halnya waqa. Waqa itu fa fiilnya berupa huruf ilat, lam fiilnya berupa huruf ilat. Ain fiilnya tidak berupa huruf ilat, jadi terpisah. Makanya lafif mafruk. Kalau lafif makrun itu huruf ilatnya sama kumpul. Syawa. Sin itu bukan huruf ilat. Yang huruf ilat ain dan lam fiilnya. Ain dan lam fiilnya syawa. Itu lafif makrun. Ke bawah ini mahmus fa, ini sudah mahmus ain, sudah ini ya. Sohe, misal, mahmus ini semuanya sama sudah. Ini sudah pengulangan nakis, nakis, lafif, makrun sudah nakis. Jadi secara keseluruhan yang di pinggir-pinggir ini menjelaskan mana soro madda sona gaza. Sebenarnya ini bina apa ini? Terus ke bawah nggak akan lepas ke bawah ini. Seperti hanya qawiyah. Wah, qawiyah ini bina apa? Rawiyah, azima, baisa ini bina apa? Hasuna, hasuna, januba bina. Semuanya di pinggir yang kecil-kecil ini penjelasan tentang bina. Jadi bina kalau tidak keliru ya, nanti ada bina sahih, ada 7 ya. Ini sudah tinggal hitung sendiri. Karena banyak yang sama. Ada bina sahih, mudha'af, ajwas, naqis, mahmus, misal, lafif mafruk, lafif makrun. Ke bawah ini sudah sama. Sama-sama. Ya itulah semua bina sudah. Nafif, wis, semuanya sama sudah. Dari sini berkaitan dengan fokus di bina. Soalnya ini nazam ini berbicara tentang bina. Kalau fi'il sulasi mim, fi'il sulasi mujarrad binanya dari bina ini dan itu, nanti bagaimana ikut wazannya. Makanya sebelum kita apa namanya lanjut tentang masalah ini, kita juga harus paham dulu tentang macam-macam bina itu. Bukan cuma tahu secara jumlahnya, tapi bina-bina itu sebenarnya seperti apa. Untuk masalah macam-macamnya bina, ini sudah ada di pinggir-pinggir di sini, sekaligus dengan mauzun-mauzunnya. Sudah contoh-contohnya, fi'il-fi'il di pinggir ini sudah menjelaskan tentang bina dari semua tasrifan yang ada di sini. Oke teman-teman, gimana? Kalau ada yang bingung, bisa langsung ditanyakan. Pokok Andri ya, bingung, masih kurang paham, meskipun masih agak kebingungan sedikit, langsung ditanyakan saja biar enak. Daripada terus bingung-bingung, akhirnya terus bingung. Atau misal hanya lihat di YouTube diulang-ulang, tapi nanti kan kalau memang sudah bingung, meskipun diulang-ulang kan tetap bingung. Berarti aman? Hmm. Aman berarti ya? Insyaallah Pak Ustaz. Oke. Nah, masdar mim fi'il sulasi mujarad
Dari bina ajwaf dan yang bina ajwaf sohe mahmus atau mudha'af, maka harus mengikuti wazan maf'alun. Misal mengikuti wazan maf'ilun itu jarang. Tinggal langsung cek. Bina apa saja diingat? Ada bina ajwaf, sohe, mahmus, dan mudha'af. Tinggal lihat di pinggir yang fi'il sulasi mujarab, sohe, ajwaf, mudha'af, dan mahmus. Ya, dan mahmus. Maka masdar, masdar apanya di sini tadi? Maka masdar mimnya harus mengikuti wazan maf'alun. Sohe. Yang sohe kita urut dengan yang sore. Nasoro yang suruh mansorun. Sesuai. Ada bina sohe modo'af lagi. Modo'af mamaddun. Betul. Karena asalnya apa? Karena asalnya adalah mamdudun. Mamdadun. Maf'alun wa mamdadun. Ini asalnya. Cuma ini sudah mengalami iklal. Asalnya ini betul. Asalnya mandadun. Karena madda asalnya madada yamdudu maddan wa mamdadan. Jadi sesuai. Kok katanya harus harus maf'alun. Harusnya mengikuti wazan maf'alun. Ah, ya maf'alun. Ini kok mamadun kok beda banget. Oh, katanya mudha'af harus sama. Ya sama ini karena asalnya adalah mamdadun. Ada bina mudha'af, ada bina mudha'af, ada apa lagi? Bina ajwaf. Ajwaf ada ajwaf. Ini bin ajwaf. Ajwaf sona yasunu saunan wa masona. Lah katanya harus ikut wazan maf'alun. Maf'alun. Kok ini tidak sama? Misal melenceng itu bukan jauh seperti ini. Kalau melenceng, kalau yang dianggap syad, kalau tidak menggunakan wazan maf'alun, bisa jadi ada yang mengikuti wazan maf'ilun. Nah, ternyata wa masonan ajwaf itu tergolong dari yang harus masdar mimnya yang harus mengikuti wazan maf'alun. Ternyata di sini kalau mengikuti wazan maf'ilun itu jarang. Ternyata masona yasunu saunan wa masonan. Jauh banget. Gimana itu? Gimana? Monggo teman. Ya. Jadi kalau saya diem gini, saya bingung sendiri nih ya. Gimana ya? Ini gimana? Coba ada yang memecahkan kok wa masonan. Gimana itu? Anu, Bang. Gimana teman-teman ini?
Ini banyak kan yang ikutin ya. Agus ini sipil Fatis Ain fiilnya Lili. wau Ustaz itu. Ya, Ain fiilnya berupa wau. berarti gimana? Oke sudah ya. Apalagi Mahmus itu harusnya mengikuti wazan maf'alun mansurun. Kalau semisal nanti mengikuti wazan maf'ilun, misal ada ajwaf mengikuti wazan maf'ilun misal. Kemudian yang soheh mengikuti wazan ini maf'alun semua kan madrobun. Madrobun, madrobun. Misal ada yang maf'ilun, maka itu dianggap syad. Pasti ada. Misal nanti pasti ada. Tetap nanti dianggap syad. Keluar dari koridor yang ada. Ketentuan-ketentuan yang ada. Oke, kita lanjut saja. Kalau kada ismu zamani wal makani min mudari'in illa bikas ya bin. Ini betul apa enggak ya? Isim zaman, sekarang berbicara isim zaman. Mas Darmin sudah selesai. Isim zaman dan isim makan. Berarti yang mau bahas ini. Isim zaman dan isim makan. Kita ke atas saja. Yang ada dua-duanya ini. Ini ada dua-duanya ini. Ini isim zaman dan isim makan. La taf'ul maf'alun mansurun mamaddun maswanun madribun mafirun mau'idun maisirun masirun masran malqan. Ini semua adalah apa namanya ini semua adalah isim zaman dan isim makan. Makanya dikasih dua. Dua ini menunjukkan isim zaman dan isim makan. Dua itu menunjukkan isim zaman dan isim makan. Nah, itu yang akan kita bahas. Maka bagaimana kalau isim zaman harus ikut wazan apa kalau isim zaman dan isim makan? Dari fi'il sulasi mujarrad, tetap di mujarrad. Dari bina ajwaf, sohe mahmus dan mudho'af. Yang ain mudhari'nya dibaca dhamma atau dibaca fathah. Berarti cuma ini hanya berlaku kepada ain fi'il mudhari'nya yang dibaca dhamma dan dibaca fathah, maka harus mengikuti wazan maf'alun. Berarti yang mengikuti maka yang ain fi'ilnya dibaca dhamma atau fathah. Berarti ini dhamma atau fathah. Maka harus mengikuti wazan maf'alun. Ini betul-betul ini sudah. Mansurun, maf'alun, mansurun. Kemudian yang ikut wazan yang mengikuti wazan fathah lagi. Fataha yaftahu maftahun. Betul, sesuai dengan aturan. Sudah sesuai dengan aturan. Kalau ain fi'il mudhari dibaca kasro, maka harus mengikuti wazan maf'ilun. Kalau ain fi'ilnya dibaca kasro, maka wazan maf'ilun. Berarti kita cari yang ain fi'ilnya dibaca kasro. Berarti fa'ala yaf'ulu berarti fa'ila yaf'ilu. Maka harus mengikuti wazan maf'ilun. Isim zaman dan isim makannya. Mahsibun. Maumikun. Wa maqoyamiku miqotan maumikun. Hasaba yahsibu husbanan wa husbanan wa apa? Wa mahsaban. Ini huwa mahsibun. Mengikuti wazan maf'ilun. Ini nama dirinya, Pak.
Ini aturan-aturan lah biasa lah. Nah, waftah laha min naqisin wa maqurin wa qis mu'tallin kamafrukin ya'in. Masdar mim. Oh, sekarang yang dibahas bukan cuma masdar mim, cuma bukan masdar mim saja. Kalau di atas hanya masdar mim saja sama isim zaman dan isim makan. Kalau sekarang langsung tiga-tiganya. Masdar mim, isim zaman, dan isim makan. Kalau di atas kan masdar mim saja di page di atas. Kalau yang isim zaman dan isim makan include tadi. Sekarang tiga-tiganya. Tadi dipisah-pisah. Sekarang tiga-tiganya. Waftah laha min naqisin wa maqurin wa qis bi mu'tallin kama frukin ya'in. Sekarang masdar mim, isim zaman dan isim makan. Masdar mim, isim zaman dan isim makan. Dari fi'il sulasi mujarad. Tapi dari bina nakis dan lafif makrun. Berarti bina nakis dan lafif makrun. Nakis mana nakis? Ini lafif makrun. Ini sudah lafif makrun salah satunya. Ini dari nakis ini sudah nakis. Nakis dan lafif makrun. Lanjut. Maka ikut wazan maf'alun. Oh, tetap maf'alun. Berarti tiga-tiganya. Ketika nanti yang ikut bina nakis dan bina lafif makrun, maka yang harus ikut wazan maf'alun tiga-tiganya. Masdar mim, isim zaman, dan isim makan. Tinggal lihat saja. Ya gini lah memang. Setelah itu, lihat. Kan, ini mardotun, sudah sesuai. Oh, ini sudah mengalami ilal. Yang tidak mengalami ilal saja, ini kerepotan. Makrun, makwan, maf'al makwayan asalnya ini. Makwan, makwan. Makanya sama-sama ini. Makwan, makwan. Makwan, makwan. Sama. Makwan, makwan. Kalau yang sudah tidak persis dengan wazannya, kalau memang sudah tidak persis dengan wazannya, berarti itu sudah mengalami iklal. Sudah mengalami iklal. Kemudian lanjut ini dan jika dari bina mu'tal misal dan lafif makrun maka harus mengikuti maf'il. Tinggal lihat seperti hanya tadi caranya, lihat buka tasrifannya, kemudian lihat pinggirnya, maka mana yang bina bina mu'tal misal atau yang bina lafif makrun yang tinggal mana nanti semuanya berarti isim zaman, isim makan dan juga isim masdar mimnya maka mengikuti wazan maf'ilun. Kemudian ini terakhir wa ma ada sulasi kulla ja'ala misla mudhari'in laha qad ju'ila kada ismu maf'ulin wa fa'ilin kusir ainan wa awwalun laha miman yasir. Wazannya masdar mim, isim zaman dan isim makan. Oh, ini sudah selain dari fi'il sulasi mujarad. Tadi semuanya yang berbicara fi'il sulasi mujarad. Sekarang masdar mim, isim zaman dan isim makan selain fi'il sulasi mujarad. Itu seperti mudhari'ahnya. Ketika mabni majhul, huruf pertama didhammakan dan huruf akhir sebelum dibaca fathah. Begitu pun dengan isim maf'ul dan isim fa'ilnya. Hanya saja untuk isim fa'il itu ain fi'ilnya dikasrahkan dan huruf mudhari'ahnya diganti dengan huruf mim. Berarti ini dari selain fi'il sulasi mujarad, ya, selain dari fi'il sulasi mujarad, fa'lala, yufa'lilu. Ntar itu seperti mudhoreknya ketika mabni majhul.
Berarti wazan ini seperti halnya ini kan sudah apa namanya ini kan sudah fiil selain rubai mujarrad. Fa'lala yufa'lilu. Maka nanti masdar mimnya dan isim zaman dan isim makannya persis dengan fiil mudhoreknya ketika mabni majhul. Fiil mudhorek ketika mabni majhul, fa'lala yufa'lilu ini kan mabni maklum. Ketika mabni majhul, fa'lala yufa'lalu. Yufa'lalu. Sehingga maka persis yaitu yang pertama dibaca dhammah sebelum akhir dibaca fathah, mufa'lalan. Mufa'lalun. Nah, sama. Jadi untuk yang selain itu, yang selain fi'il sulasi mujarrad, yang dari atas itu sampai nanti dari sini ke bawah semua, maka nanti ini masdar mim, isim zaman dan isim makan, cara bacanya itu seperti halnya fi'il mudhoreknya ketika majhul. Bagaimana fi'il mudhari ketika majhul? Yang awal dibaca dhamma, huruf sebelum akhir itu dibaca fathah. Yang awal dibaca dhamma, huruf sebelum akhir dibaca fathah. Yang awal dibaca dhamma, sebelum akhir dibaca fathah. Oke, kita kira-kira seperti itu. Nanti antum cek saja di YouTube-nya.